Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di Benteng Marmaracik, Oktembe berkata, Syekh Edebali berada di penjara bawah tanah kita. Ya Allah, aku tidak percaya ini. Lalu Benggi bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan? Haruskah kita mengatakan tidak kepada Yang Mulia Valide Sultan? Mereka tidak akan berhenti. Jika Osman melanjutkan, dia akan menimbulkan banyak masalah bagi banyak orang. Lalu Oktembe mengatakan, kami beriman kepada Allah, Benggi. Syekh Edebali adalah seorang yang beriman. Apakah menurutmu, seseorang yang melakukan ini kepada orang yang beriman tidak akan membayar harganya? Kita salah. Kita salah. Jika Osman mendengar ini, dia akan mengubah benteng ini menjadi neraka. Seketika Ismihan datang seraya berkata, dia tidak bisa, Oktembe. Dia tidak bisa. Benderaku ada di benteng. Siapa Osman yang akan dia serang di mana aku memerintah? Lalu Oktembe mengatakan, Valide Sultan, Edebali tidak hanya penting bagi Osman, dia berharga bagi semua orang Turki. Dia beriman. Aku takut. Dan Ismihan mengatakan, tidak perlu takut, Oktembe. Aku tahu apa yang kamu tahu. Kamu harus tahu apa yang aku tahu. Osman menyembunyikan Mesut. Jika dia memberiku Mesut, aku akan memberinya Syekh Edebali. Apakah negara kita adalah negara kafir yang akan mengkhianati seorang mukmin? Katakan padaku, apakah kamu di pihak Osman yang mengkhianati Seljuk atau di pihakku? Mendengar ini membuat Oktembe terdiam sejenak, lalu menjawab, tentu, aku berada di pihakmu. Kemudian Oktembe pun pamit untuk meninggalkan ruangan. Kemudian Ismihan mengatakan kepada Benggi, aku percaya kamu, Benggi Hatun. Berkat kamu, kita akan memiliki satu tamu lagi. Aku mengirim berita ke Bala Hatun. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan ayahnya. Dia telah mempermalukanku. Dia menipuku. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan menghukumnya? Tidak pernah. Aku akan memaafkan segalanya, tetapi tidak untuk tidak menghormatiku. Aku akan membuatnya menyesal, Benggi Hatun. Aku akan menghukumnya sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang pun di negeri ini yang akan tidak menghormatiku. Lalu Benggi mengatakan, Valide Sultan, Syekh Edebali, akankah kau membiarkan dia pergi? Sahabat kita beralih sejenak ke Bala yang saat itu tengah berlari menunggangi kuda menuju Marmaracik. Dengan berat hati, dia harus meninggalkan kedua anaknya demi menyelamatkan ayahnya, Syekh Edebali dari tangan Ismihan. Sesampainya di depan gerbang, Bala berkata kepada kudanya, maafkan aku, Osman. Katakan pada anak-anakku dan Osman bahwa Bala mencintai mereka lebih dari segalanya. Ayo, pergilah, pergilah. Kemudian Bala pun memasuki benteng seorang diri. Di samping itu, Osman dan pasukan Alpennya juga tengah berlari menunggangi kuda untuk menyelamatkan Bala dan Syekh Edebali. Dan di sisi lain, Aikrut berserta Alpennya membawa Sultan Mesut ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, di Yenisehir, saat Aladin hendak mengejar ibunya, seketika dia dihentikan oleh Aktemur dengan mengatakan, kita tidak akan melakukan apapun tanpa perintah Beim. Ulgen juga mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa Halimah sedang mencarimu? Akankah kamu meninggalkan adikmu sendiri tanpa kehadiran ibumu? Dan Aladin menjawab, kamu akan berada di sini, Ulgen Hatun. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada ibuku? Apa yang akan aku katakan pada adikku nanti? Bagaimana jika dia mengatakan, kakak, kenapa kamu meninggalkan ibu kita sendiri? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Ketika dia tumbuh dewasa, apa yang akan aku katakan nanti? Akankah aku mengatakan, aku hanya duduk dan menunggunya? Mendengar ini Aktemur mengatakan, Aladin, lihatlah, kita memiliki tugas terbesar sekarang, terutama kamu.
kita tidak akan melakukan apapun tanpa perintah Osman Bey. Dia akan menunjukkan kita jalan pada akhirnya. Kemudian Aktemur memeluk Aladin dengan penuh kasih sayang. Kembali lagi ke Mar Maracik, dengan penuh keberanian, Bala berteriak mengatakan, "Ismihan Sultan, ayo temui aku." Tidak lama Ismihan pun datang menghampirinya seraya berkata, "Bala Hatun, jadi kamu di sini. Kamu sangat tidak sabar." Lalu Bala mengatakan, "Aku di sini berdiri melawanmu. Sekarang biarkan ayahku pergi." Menyaksikan ini Ismihan berkata, "Membiarkan ayahmu pergi? Hah? Ya, aku akan melakukannya ketika saatnya tiba, Bala Hatun. Sabarlah." Namun Bala mengatakan, "Masalahmu denganku. Aku di sini. Biarkan ayahku pergi." Lalu Ismihan mengatakan, "Ya, masalahku denganmu. Apa yang kamu lakukan melewati batas. Kau layak untuk mendapatkan pelajaran. Tentara, tangkap dia." Lalu Bala mengatakan, "Lepaskan aku. Akankah kau memberiku pelajaran, Ismihan? Kau pengecut. Kau sangat menyedihkan sehingga kau bahkan tidak bisa menghadapiku sendirian." Seketika Ismihan mengatakan, "Kau tidak bisa membedakan keberanian dan kebodohan. Kau tidak berani. Kau menyerah kepada seseorang yang memegang ayahmu. Apakah ini kebenaran?" Dan Bala mengatakan, "Jelas bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, tentang cinta dan kesetiaan. Tetapi kau akan mati sebelum kau mempelajarinya." Seketika Ismihan menamparnya seraya berkata, "Diam kau. Kau mencoba menipuku. Kau menyita apa yang menjadi milikku. Apakah kau pikir ini akan dibiarkan begitu saja?" Lalu Bala mengatakan, "Kau pikir kau bisa memisahkan kami? Tapi kau salah. Kami tidak percaya pada tipuan setanmu." Seketika terdengar suara Osman dari luar gerbang memanggil-manggil namanya dengan mengatakan, "Bala, Ismihan, jika kau punya hati, keluarlah." Namun Ismihan memerintahkan tentaranya untuk memasukkan Bala ke dalam penjara. Menyaksikan ini Benggit terus-menerus menahan Alcicek yang ingin membantu. Kemudian Ismihan menghampiri Osman dari atas dinding seraya berkata, "Osman, inilah kebenaran yang kau bersikeras tidak mengerti. Kau di bawah sana dan aku di atas. Kau kalah, aku menang." Lalu Osman mengatakan, "Aku bersumpah, aku akan meruntuhkan tempat ini tepat di hadapanmu. Aku akan menghancurkan kursi yang kau duduki itu." Namun Ismihan mengatakan, "Kau tidak bisa melakukan apa-apa ketika aku memiliki ayah Syahimu dan Hatunmu. Jangan sia-siakan nafasmu." Lalu Osman mengatakan, "Bahkan jika ini nafas terakhirku, aku akan mengambilnya darimu." Dan Ismihan mengatakan, "Itu mudah. Jika kamu membawa Mesut kepadaku, aku akan melepaskan mereka berdua. Itu saja." Namun Osman mengatakan, "Aku tidak akan menyerahkan para pengungsi atau orang yang aku cintai." Seketika Ismihan mengatakan, "Kendalikan dirimu, Osman. Itulah kekuatan. Orang lain dapat memilikinya kapan saja. Kamu tidak memiliki kendali di perbatasan sekarang. Melawan hanya akan membawa darah, tetapi menyerah membutuhkan pengorbanan diri." Lalu Osman mengatakan, "Kami bisa mengorbankan kepala kami, hidup kami, tapi kami tidak pernah menyerah. Kau dan pendukungmu harus tahu, aku akan mengubah tempat ini menjadi kuburan bagimu." Dan Ismihan mengatakan, "Jika kau membawa satu ketapel ke perbatasan ini, kau akan menjadi orang yang menggorok leher Syahimu dan Hatunmu. Aku memberimu waktu sampai besok malam, Osman. Jika kau tidak membawa Mesut sampai besok malam, galilah 2 kuburan untuk Syahimu dan Hatunmu." Mendengar ini Osman mengatakan, "Allah memutuskan apa yang terjadi. Allah lah yang memutuskan apa yang terjadi." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kastil. Sementara itu, Frek mendatangi Olaf di markas. Melihat pakaian barunya,
membuat Frigg terdiam lalu mengatakan, "Kau, apa yang telah kau lakukan?" Dan Olaf menjawab, "Aku memutuskan untuk memperjuangkan agama Yesus." Seketika Frigg menamparinya seraya berkata, "Bagaimana bisa kamu mengkhianati Odin? Odin akan mengutuk kita. Kutukan hitamnya tidak akan pernah melepaskan kita." Lalu Olaf mengatakan, "Tidak, Frigg, sekarang sudah berakhir. Agama Yesus memberiku pasukan. Tapi, apa yang pernah Odin berikan padaku?" Seketika Frigg mengatakan, "Olaf, jiwa para pejuang pemberani di Valhalla bersama kita. Odin mengirim mereka untuk balas dendam yang akan kita ambil." Namun Olaf mengatakan, "Agama Yesus memelukku saat Odin membelakangiku. Selain itu, aku tidak pernah melihat sebuah jiwa membunuh musuh." Dengan penuh amarah, Frigg bertanya, "Apakah ini prajurit? Siapa di antara mereka yang akan mati untukmu?" Dan Olaf mengatakan, "Jangan remehkan pasukan Yesus. Kita akan mengambil tanah yang akan kita tempati bersama orang-orang ini. Semuanya untuk kita. Semuanya untuk kita, Frigg." Mendengar ini, Frigg bertanya, "Untuk kita? Hah? Untuk kita? Anjing kantaku Zenos." Seketika Olaf memeluk Frigg untuk menenangkannya. Lalu Frigg bertanya, "Olaf, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di sini?" Dan Olaf menjawab, "Tanah dan balas dendam." Lalu Frigg mengatakan, "Aku akan memberimu balas dendam itu. Aku tidak mencintaimu untuk Odin. Ismihan ingin kau di sebelahnya di Marmaracik. Dia akan mengambil semuanya dari Osman, bahkan nyawanya." Mendengar ini, Olaf mengatakan, "Ini berita yang bagus." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.